Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إلى أولياء هذه البلدة مجرى سيدنا بحضرتهم بنية التوفيق والرضا والعناية والفتوى والمغفرة والتيسير. وين هذا الصوت؟ ما في صوت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا warzuqna ilman walhiqna bi'ibadika as-salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik wa aslih lana sya'nana kullahu. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Dengeran enggak? Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma ya wahhab alhimna as-sawab wa jannibna zal. Allahumma aftah alaina bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'azzamah وشرفه وكرمه. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي لا حولك وقوتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Bisanadil muttasil ilal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin. Wa an sayyidina Suhaibin yang mana sekarang? An Abi Zaid. Wa an Abi Zaidin وعن سيدنا أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا
فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. Dari sahabat Sayyidina Abi Zaid Usamah ibn Zaid. Sayyidina Usama panglima perang ya. Panglima perang umurnya 15 tahun jadi panglima perang. Menurut riwayat umurnya 15 tahun udah jadi panglima perang. Kita bisa bayangin panglima perang bukan bukan jadi influencer atau artis top umur 15 tahun, panglima perang. Panglima tuh artinya yang jenderal. Kadang kalau lagi lihat sosmed itu sukses usia muda jadi influencer terkenal, ya silakan aja, tapi jangan sampai kita iri sama mereka. Jangan sampai iri, umur 15 tahun udah punya Alphard, tahu Alphard, udah punya rumah, biarinlah mereka, nggak usah iri. Umur 20 tahun udah punya perusahaan, ya biarinlah mereka, nggak usah iri. Kita di sini ngaji, umur 20 tahun masih ngaji aja. Kata Sayyidina Ali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala. Al-ilmu yahrusuka, ilmu itu menjaga kamu. Wa anta, sedangkan kamu tahrusul mala, menjaga harta. Semakin banyak duit orang, semakin bingung gak hidupnya. Taruh mana nih duit gua, gitu kan? Iya. Taruh mana nih duit gua nih? Bingung dia naruh duit. Di mana ya? Kalau masih 100 juta masih dikit. Masih muat satu tas, satu koper palingan. Dikit 100 juta. 1 M ya banyak lah. Udah 2 triliun, taruh mana duitnya? Udah diincar sama bank, diteleponin setiap hari. Orang punya duit banyak diincar sama bank. Duit ente 3 M aja diincar langsung, teleponin setiap hari pasti. Karena kecium duit itu. Bapak, kami ada ini, kami ada itu, ada investasi, ada ini, silakan taruh uangnya di bank kami, pengen diputar lagi sama mereka. Bingung kita naruh mana. Kalau kita pegang duitnya nanti dimakan rayap, ratusan juta, miliaran dimakan rayap, bagaimana rasanya? Dibelanjain emas, siapa yang jual emas 2 kilo? Bingung naruhnya emas gimana nih? Belikan ke data langsung. Bingung kita naruhnya. Kita beliin mobil kena pajak terus, wah bingung. Duit bingung naruhnya di mana? Iya, bingung kita punya duit banyak. Tapi kalau orang udah biasa enggak kali ya, udah biasa punya duit banyak. Bukan nggak boleh, masa nggak boleh jadi orang kaya? Boleh, silahkan aja. Kalau buat kebaikan silahkan aja, untuk menyumbang saham nanti di akhirat untuk kepentingan umat Islam silahkan, bagus. Tapi kalau emang nggak bisa, ya udah belajar. Wa anta tahrusul mal, al ilmu itu menjaga kamu, menjaga dari hinaan, menjaga dari celaan orang, menjaga dari madesu, masa depan suram. Ilmu
Nggak usah repot-repot. Dimana ente punya ilmu banyak, ente nggak usah bawa koper, bawa ini, bawa ente punya ilmu dan dibawa diri aja. Iya, nggak usah repot ke sono ke sini bawa segala, bawa diri. Dimanapun orang punya ilmu dibutuhkan, nggak perlu repot-repot. Kalau ente punya duit banyak, pindah rumah, duitnya banyak gimana? Barangnya banyak yang mewah-mewah, repot pindah-pindahan. Kalau ilmu udah ada di hati, ilmu fis sudur, la fis sutur. Sesuatu yang banyak tapi muat gitu di tempat yang kecil, apa itu? Ilmu. Disuruh ini bisa, disuruh itu bisa. Hidup di mana aja, santri itu begitu. Hidup di rumah kontrakan bisa, di rumah sendiri bisa, di perantauan bisa. Ilmu. Nggak punya apa-apa, merantau, datang ke masjid, bilang, Pak, saya boleh tidur di sini sebentar, kalian bantuin masjid, saya sapuin, saya pelin. Oh silakan. Lagi bantunya, tiba-tiba ada anak kecil ini ngajarin, tanya, dia bisa baca Quran nggak? Bisa, mau jadi nggak ini, mau jadi guru ngaji di sini nggak? Sini kurang guru ngaji. Oh silakan, bisa ngajar. Udah ngajar bisa jadi khotib, bisa khotib juga. Bisa jadi imam taraweh, bisa imam taraweh juga. Bisa aja buat kultum, kiai kultum juga bisa. Udah, dibikinin rumah, mau punya masjid. Iya, ilmu di mana aja. Jadi nggak usah repot, punya ilmu itu di mana aja. Hidup, tinggal di Amerika, hidup. Indonesia, hidup. Yang penting punya ilmu. Al-ilmu yahrusuka, ilmu itu menjaga kamu. Wa anta, sedangkan kamu tahrusul mala, yang menjaga harta. Nah, ini Sayyidina Usamah, beliau kalau nggak salah umurnya itu 15 tahun menjadi panglima perang. Dahsyat berarti. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maula itu ya budak atau pembantu kali ya, pembantunya Nabi. Jadi Nabi itu punya pembantu. Kalau kata orang santri itu ndalem, tahu ndalem? Santri ndalem. Kalau di Jawa tuh yang siapin rumah kiainya, yang siapin makan kiainya, itu dia tuh namanya santri ndalem. Ini beliau nih, Sayyidina Usamah. Sayyidina Usamah maula. Jadi santri dalam mau wudu tuh Nabi tuh diambilin air, sendalnya disiapin, bajunya mungkin dicuci, wallahu alam gitu jadinya. Santri dalam. Biasanya orang-orang yang khidmat kayak begini ilmunya berkah, apalagi santri. Iya, mumpung ada kesempatan khidmat, kalau kata gurunya itu al ibadah tusiluka ilal jannah. Wal khidmatu tusiluka ilallah. Jadi al ibadah tusiluka ilal jannah. Wal khidmah tusiluka ilallah. Tusiluka. Jadi, ibadah itu menyampaikan kamu kepada surga. Banyak ibadahnya masuk surga. Tapi dengan khidmat para ulama, orang-orang soleh, para aulia, menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dianterin kepada Allah dengan berkah khidmat. Tusiluka ilallah. Al ibadah tusiluka ilal jannah, wal khidmah tusiluka ilallah. Man khodama khudima. Siapa yang melayani akan dilayani. Ini adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana Rasulullah datang tuh dilayani sama beliau. Diambilin airnya, diambilin ininya, diambilin kalau Rasul mau kamar mandi, disiapin semua. Wa hibbihi, hib apa? Besti itu kan ya zaman sekarang. Hibbun itu artinya kekasihnya. Hib bukan hub ya, kalau hub itu cinta. Kalau hib artinya kekasih. Hibbun. Wa ibni hibbihi, dan anak kekasihnya. Jadi Sayyidina Zaid
punya anak Sayyidina Usama. Dua-duanya kekasihnya Nabi, anak sama bapak, kesayangan Nabi gitu. Kalau kita santri itu ada kesayangan kiai, santri kesayangan kiai, santri kesayangan itu namanya hib siapa misalnya, hib fulan, santri kesayangan atau anak kesayangan atau istri kesayangan misalnya. Radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengirim, anak Nabi itu mengirim utusan. Arsalat itu mengirim surat sebenarnya sih, mengirim utusan mungkin, arsal. Inna bni qad ihtudira fashhadna. Sesungguhnya anakku ini sedang sekarat, masih kecil, masih bayi. Uhtudira itu datang, dijemput oleh malaikat Israel, malaikat maut. Fashhadna, maka datanglah kepada kami, maksudnya saksikanlah kami nih, mencari berkah orang-orang soleh. Jadi kalau lagi ada acara-acara penting yang genting, panggil orang soleh. Coba di sini syarahnya apa? Nah, ini ada nih. Sayyidah Zainab. Sayyidah Umamah berarti ya, anaknya Sayyidina Zainab, cucunya Nabi berarti ya, cucunya Nabi SAW, Umamah bintu Zainab. Jadi Sayyidah Zainab itu bintu Rasulullah SAW, menikah dengan Abul As Ar-Rabi'. Hiya Zainab inda Abil As Ar-Rabi' kama qala fi Musannaf Ibn Abi Syaibah ilaihi anna ibni alladhi istadhharu al-Hafidh innahu as-shawab anna al-murad minhu Umamah bintu Zainab kama thabata fi Musnad Imam Ahmad bi sanad al-hadits al-madhkur 'inda al-Bukhari wa atan Nabi bi Umamah. Wa qutila ma'aha ashat ba'dahu hatta tazawwajaha alaih. So Sayyidina Umamah alaihi anna wala yushkil alaihi anna Umamah ashat wa qutila alaihi anna laysa fi hadits al-bab ma yadullu ala anna qawl. Ya, benar-benar. Jadi ini lagi sekarat, tapi nggak meninggal gitu, masih kecil. Sayyidah Umamah. Sayyidah Umamah itu anaknya, cucunya Nabi dari Sayyidah Zainab. Umamah bintu Zainab atau bintu Abil As Ar-Rabi'. Inna bni qad ihtudir, sesungguhnya anak saya ini lagi udah, mungkin yang kalau masih kecil kan kadang-kadang rentan sakit, apalagi step gitu kan, gemeter, menggigil, panas nggak karu-karuan, kejang misalnya. Ihtudir, maka udah mengerikan itu pemandangan. Fashhadna, beliau memanggil Nabi SAW, datang ke rumah kami sini, kenapa nih anak kita nih gitu. Fa arsala yuqri'us salam wa yaqul, maka beliau mengirimkan salam wa yaqul, dan bersabda, membaca salam gitu, assalamualaikum. Inna lillahi ma akhadh, sesungguhnya Allah berhak mengambil apapun. Allah berhak mengambil miliknya. Kita nggak punya apa-apa, semua milik Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apa ya coba yang kita miliki apa? Badan. Itu badan ente punya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya mana? Tandanya badan kita punya Allah mana? Boleh ente copotin badan ente? Boleh gak? Iseng kita ente gunting misalnya. Boleh gak? Gak boleh. Nyakitin diri sendiri, gak ada kalimat nyakitin diri sendiri, gak ada. Ini badan bukan punya kita. Maka kita harus tanya, ini badan punya siapa ya? Kepemilikannya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya, ini boleh gak diginiin? Kata yang punya, gak boleh. Tato, boleh gak tato? Ya kan badan kita. Kata siapa? Bukan badan ente, itu ente dipinjemin, dikasih sewa. Tandanya apa? Ini bukan punya kita. Kita nggak boleh nyakitin ini, nyakitin kita misalnya iseng kita copotin kulit kita, kita copotin kuping kita misalnya, atau daging kita nih nggak boleh. Kasih tato, kasih ini nggak boleh, karena bukan punya kita. Ente di rumah orang atau mobil orang ente coret-coret boleh gak? Nggak boleh kan? Kenapa? Punya orang, bukan punya ente. Karena badan ada yang punya nih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau coret-coret, kita ini tato, nggak boleh. Ditindik sini sama bolong-bolongin misalnya. Tindik sini, tindik sini, tindik sini. Semuanya ditindik tangannya atau dirobah-robah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bukan punya ente soalnya. Kalau punya ente nggak apa-apa. Sampai-sampai itu gunting kuku kalau nggak ada syariatnya nggak boleh digunting. Karena bukan punya kita. Tapi karena ada syariat menggunting kuku, mencukur rambut, mencukur bulu-bulu yang lain, maka harus dihilangkan karena perintah, bukan karena punya kita. Sunat juga menghilangkan daging lebih, itu karena kalau nggak ada perintah nggak boleh diapa-apain. Ente punya jempol 3 misalnya, jempolnya 3, 1 nunggu lagi di sini, ada gak yang begitu? Ada kan? Nggak boleh diapa-apain. Atau ada yang punya kelamin ganda, ada. Itu udah belajar kan? Udah belajar belum? Belum. Udah dong. Udah belajar harusnya. Namanya khunsa. Nggak boleh diapa-apain. Kelamin yang laki ada, kelamin perempuan ada dalam satu tubuh. Diangkat, dioperasi nggak boleh. Orang bukan punya ente. Terus gimana dong? Ya udah ada hukumnya sendiri nanti bab fikih. Namanya khunsa. Bukan bencong. Kalau bencong itu cowok jadi cewek, dia nggak rela, nggak redo dengan pemberian tuh. Kenapa saya cowok ya? Dia pengen jadi cewek misalnya. Itu namanya bencong atau banci. Atau kebalikannya, cewek pengen jadi cowok. Namanya apa? Itu namanya khunsa muskil. Tapi kalau orang punya 2 kelamin ganda beneran, itu kejadian. Nanti lihat di YouTube ada. Ada ceritanya, maksudnya orangnya ada kejadian. Ketika umur 10 tahun berubah dia, 10 tahun jadi laki. Umur sampai 10 tahun tuh perempuan, cara ngomongnya, cara jalannya. Ketika umur 10 tahun berubah. Nggak enak sih, ada apaan sih ini di sini? Ini keluar jakun, keluar jenggot. Nah, masa perempuan jenggotan? Akhirnya ya udah, saya udah laki-laki berarti. Ya, itu namanya hukumnya hukum khunsa. Nggak boleh dioperasi. Zaman sekarang nggak gonta-ganti, dia ganti kelamin, transgender, LGBT. Iya, hidungnya ini kayaknya kegedean dah, gunting dah. Operasi plastik ini kayaknya ketesekan dan ini nggak enak kelihatannya. Kalau pakai kacamata jatuh lagi. Tambahin dah itu, tambahin daging sini, ambil dari sini, masukin sini, tempelin. Nggak boleh. Operasi plastik. Ini kayaknya mata sipit sebelah dan nih ngapa ya begini ya? Kayaknya harus ganti kelopak mata dan nggak boleh, dosa. Karena bukan punya kita. Innalillahi ma akhadh. Sesungguhnya Allah berhak mengambil apa yang menjadi miliknya. Semua milik Allah, sampai napas yang kita hirup nih. Ente diemin gitu. Apa dikeluarin? Keluarin kan? Keluarin, kenapa? Bukan punya kita. Udara yang kita hirup bukan punya kita, emang numpang lewat doang dia. Saking fakirnya kita tuh, miskinnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau disombongin?
Mau sombong apa ente? Punya apa? Punya duit banyak, bukan punya ente. Punya harta banyak, bukan punya ente. Punya sedekah banyak, bukan punya ente. Sedekah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedekah yang kita keluarkan, kita nggak boleh sombong. Saya sedekahnya banyak nih, saya sudah menyumbang ke pesantren ini 3 miliar misalnya, atau ke masjid anu sekian miliar. Siapa dulu dong saya? Itu bukan punya ente hakikatnya. Kan Anda yang kerja pakai tenaga gak? Pakai kerja pakai tenaga gak? Pakai. Anda kerja ini capek banting tulang nyari uang, dapat uang, Anda sedekahin ke masjid. Ini berarti ini masjid Anda yang bikin ini 3/4 hartanya, 3/4 barang-barangnya. Bukan punya ente itu. Ini kan Anda yang kerja, duitnya dari duit Anda. Anda yang kerja butuh tenaga. Butuh tenaganya dari mana? Dari makanan. Iya. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Anna sababnal ma asabba thumma shaqqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba. Sebaiknya falyanzurul insanu ila ta'am. Coba lihat manusia tuh makanannya. Makanan dari mana? Dari tanah. Tanah dari mana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente bisa ciptain tanah sendiri? Kagak ada yang bisa. Maka kita suruh mikir, semua nih yang kita makan, yang kita kerja itu semuanya dari tanah. Nasi dari mana? Beras dari padi dari tanah. Anda kan makan daging, sapi makan apaan? Makan rumput dari mana? Dari tanah. Anda kan makan ikan, sama ujung-ujungnya dari tanah semua. Anda makan sayur, apalagi sayur. Falyanzurul insanu ila ta'am. Makanya kita lihat, nggak bisa ente sombong. Anda sedekah banyak, ini banyak, beramal banyak. Anda ibadahnya udah banyak, khusyuk nih. Sholat Anda sehari 100 rakaat. Yang lain kagak ada yang sholat, boro-boro. Jangan sombong. Ente sholat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita yang bersedekah, kita lihat ini sedekah bukan punya saya cuma numpang lewat doang hartanya. Kebetulan ke saya, ini saya kasih orang. Biar kita nggak merasa jumawa, merasa sombong, angkuh, ujub. Tapi kalau kita yang menerima sedekah, ya wajib berterima kasih. Bukan berarti ini bukan punya ente, udah ambil, nggak usah. Ane nggak mau terima kasih sama ente, ane terima kasih sama Allah doang udah. Ya enggak juga, salah itu begitu. Iya. Kalau kita yang sedekah, jangan merasa apa-apa, jangan merasa kita udah kerja, kita udah yang sedekah, ya enggak. Tapi kalau kita yang menerima sedekah, kita terima kasih sama orang, makasih banyak ya, udah nolongin saya. Walaupun hakikatnya bukan punya dia itu harta, bukan punya yang bersedekah. Tapi Allah pilih itu orang supaya kamu berterima kasih sama dia. Kalau kita terima kasih sama orangnya, kita berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai satu hadis. Inna lillahi ma akhadh. Sesungguhnya Allah berhak mengambil apa yang menjadi miliknya. Walahu ma a'ta. Dan Allah berhak memberi apa yang jadi miliknya. Jadi terserah Allah. Allah pengen beri silahkan, Allah pengen ambil silahkan. Kayak kita nih kayak tukang parkir persis dah nih kita. Orang nitip mobil sama kita, ya kita mau ambil silakan. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan setiap sesuatu baginya ada waktu tertentu. Waktu masa pakainya, expire. Masa apa? Expire tuh baik digunakan sebelum gitu. Baik digunakan sebelum masa expire, masa berlakunya. Umurnya sekian, udah habis, umurnya sekian habis. Termasuk barang-barang kita. Umur motor kita 10 tahun ya, 10 tahun rusak. Dibenerin nggak bisa-bisa. Ya udah emang udah habis umurnya. HP kita 10 tahun rusak, mau benerin udah habis memang umurnya.
Atau belum 2 tahun udah rusak itu HP misalnya, emang udah habis umurnya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Apapun, barang-barang, hewan yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa ada umurnya. Fal tasbir wal tahtasib. Maka sabarlah engkau wal tahtasib, dan carilah pahala dengan sabar. Karena nggak ada pilihan lain, cuma sabar doang pilihannya. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Mana tadi itu? Wal tahtasib tuqsimu. Fa arsalat ilaihi aqiba majir rusulih kama Jadi diminta datang lagi, udah selesai datang lagi gitu beliau. Fa arsal ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Tuqsim tuh bersumpah jadi ya. Nabi tuh bener-bener suruh datang, mungkin Nabi cuma salamin gitu doang kali. Salamin aja, ini bilang suruh sabar gitu. Mungkin ada urusan yang penting, tapi Sayyidah Zainab ya anaknya Farsalat ilaihi, bukan anaknya ya, farsalat ilaihi. Maaf salah kayaknya nih. Benar tadi Sayyidah Zainab. Iya benar anak Sayyidah Zainab. Farsalat ilaihi tuqsimu alaihi. Maka beliau, siapa beliau? Anaknya nih Sayyidah Zainab itu bersumpah supaya Nabi datang langsung gitu. Nggak pakai salam-salaman. Salam ya, ini dari enggak, datang langsung ke tempatnya. Faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu. Maka beliau datang bersama Sayyidina Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab dan Sayyidina Zaid bin Thabit dan beberapa orang lainnya. Jadi datang beneran dah. Ya mungkin lagi diskusi Nabi, lagi ada suatu perkara yang harus diomongin penting sampai gak sempet nyaksiin cucunya sakit. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi, maka diangkat ke Nabi itu anak kecil, masih bayi, mungkin umurnya berapa bulan atau berapa tahun. Faqa'adahu fi hijrihi, maka didudukin di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu taqaqa, sedangkan apa namanya itu taqaqa di sini tataharrak wa tatarib, ya bergetar gitu, bergetar kayak ya bergetar melihat pemandangan yang begitu dahsyat, orang sakit kejang begitu. Ya getar, siapa yang tega lah gitu. Enggak tega ngelihatnya, enggak tega. Itu namanya taqaqa. Fafadat ainah, maka beliau menangis. Ya bentar lagi dan umurnya dah gitu, masih kecil padahal ya, umurnya sebentar doang ternyata, cuma berapa bulan doang. Faqala Sa'ad, maka berkata Sayyidina Sa'ad ibn Ubadah, ya Rasulullah ma hadza. Beliau kayak aneh gitu, kok Nabi nangis? Ini kan tadi barusan bilang ini milik Allah, kenapa nangis gitu? Ini kan milik Allah, yang Allah pengen ngambil, kenapa nangis? Ya Rasulullah ma hadza, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadza, apa ini? Maksudnya air mata kok bisa keluar, sedangkan kamu tahu ini udah takdir, atau ini memang udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Faqala hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat. Apa rahmat? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ja'alaha Allah, yang mana Allah memberikan rahmat ini fi qulubi ibadi, untuk hati orang pilihan. Jadi hanya untuk orang pilihan yang diberikan rahmat. Ada orang kan kadang tegaan sama orang lain, atau enggak gimana ngeliat orang tabrakan, ngeliat orang kena musibah, dia biasa aja gitu.
Iya, ada orang yang cengeng banget dah, nggak bisa dengar orang lain ngeluh, dia sedih nangis sendiri. Ada yang begitu, namanya rahmat, kasih sayang. Si anu sakit, sedih dia. Padahal dia sakit biasa, langsung sedih. Kenapa kok bisa sakit gini? Oh, sedih banget pokoknya. Kucingnya mati, kucingnya mati, sedih banget. Kenapa? Itu kucing udah nemenin aku 2 tahun. Sekarang dia pergi untuk selamanya. Di-upload foto-foto si meongnya gitu. Di Facebook. Selamat jalan meong gitu misalnya. Sedih banget. Itu namanya rahmat ya, atau kasih sayang. Ini Allah apa nih dalam ini bagusnya ada di sini. Tadi Anda lihat mana ya? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Apa ar-rahimun? Orang yang menyayangi akan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada. Ngapain Anda ngeliat di sini? Di bawah ternyata. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, fi qulubi man syaa min ibadi, Allah memberikan rahmat kepada hati orang yang dipilih. Orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yarhamullah, dan Allah hanya memberikan rahmat atau hanya menyayangi min ibadihi, daripada hambanya, ar-ruhama, orang yang memiliki kasih sayang, kasihanan orangnya gitu. Itu namanya kasihanan, nggak tegaan. Ya udah nggak usah dah gitu. Orangnya nggak tegaan. Itu orang yang nggak tegaan tuh orang disayang Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, Pak Haji minjem duit, Pak Haji lagi nggak ada. Tolong dong Pak Haji, anak saya nih gimana nih, besok belum belum sakit gini-gini. Aduh, dari mana duitnya ya? Akhirnya cari-cari ada. Ya udah nih, ada. Pinjam Pak Haji sebulan lagi dia nggak datang, atau datang nggak ada. Pak Haji belum ada uangnya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, gitu. Nggak tegaan orangnya. Emang terkesan bodoh sebenarnya. Iya, orang baik itu terkesan bodoh, identik dengan bodoh. Lu on amat sih, dia udah tahu orangnya begitu, masih aja dikasih. Gua kagak tega. Iya, gua kagak tega ngelihat dia begitu. Enggak, itu dia pura-pura doang. Sama, walaupun pura-pura juga gua kagak tega. Walaupun pura-pura juga kagak tega, udah. Nah, itu orang kayak begitu tuh dikasih sayang oleh Allah. Mau pura-pura kayak mau kagak, tapi nggak tega, udah bawanya nggak tega aja dah. Karena dia mungkin merasakan dulu pernah gimana. Orang nggak akan nggak akan sebaik itu kalau belum pernah merasakan. Tapi kalau orang udah ngerasain tuh, aneh punya abang ipar. Pas aneh nikahan, bukan nikah justru beliau yang ngantri, dia yang ngantri. Tapi pas lagi resepsinya dia nggak datang. Sama kakak aneh yang cewek nggak datang. Suami istri di rumah sakit, operasi apa nggak tahu, operasi. Pokoknya nih semua dari ujung pala sampai ujung kaki kabel. Mulut, hidung, selang semua ke bawah sini. Udah mimpinya udah dijemput, nggak tahu apa ada pokoknya dah. Anak-anaknya tapi datang ke nikahanannya, masih kecil-kecil. Orang tuanya kagak ada. Udah kayak anak hilang. 5 orang, ujuk, ya Allah. Orang tuanya lagi dioperasi. Udah ikut ya, Abil lagi di rumah sakit. Masuk selang sini, hidung masuk selang sini, kabel sini, oksigen, semua. Itu kalau sampai gagal, ya udah. Anaknya 5. Masih kecil semua. Masih kayak Toha, atasannya masih belum, yang paling gede kelas 2 SD apa. Naik 5 bereret, 5 apa 6 ya, lupanya juga. Banyaknya. Masih kecil semua, ya Allah biha. Tuh pas udah masuk semua tuh selang sini oksigen, kabel, nit, udah begitu tuh. Nit, kalau udah nit, udah tuh habis, sudah game over. Mimpinya udah nggak dengar suara tuh, udah nggak dengar suara dia orang ini beliau cerita, abang iparannya cerita itu, aneh udah nggak dengar apapun, udah
Udah nggak dengar apapun. Uminya nangis, maksudnya kakaknya itu nangis tuh. Uminya nangis, wah meraung-raung, abi jangan nih, gimana anak 5, aduh jadi janda anak 5. Repot ngurusnya, wah nangis aja dah. Itu biasanya kalau orang begitu ya udah, dia boleh milih, mungkin beberapa orang boleh milih kali ya mau nerusin hidup apa enggak. Karena kalau orang yang begitu, menurut cerita-cerita, menurut termasuk orang ini, abangnya Farhan, itu ketika udah sakitnya dahsyat, itu sampai hilang rasa sakitnya. Kalau orang soleh itu hilang rasa sakitnya. Innal ladzina qalu amanna tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimur rahmah, tatanazzalu alaihimul malaika alla khaufun alaihim alla takhafu wa la tahzanu gitu. Allah, ana lupa ayatnya. Pokoknya innal ladzina qalu amanna tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kalau enggak salah itu ayatnya, ana lupa dikit. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian mengatakan, orang yang mengatakan saya beriman kemudian dia istiqomah dalam imannya, tatanazzalu alaihil malaika, maka malaikat pada turun. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan bersedih. Ini malaikat bilang jangan sedih, itu surga udah nanti kamu. Jadi ini abangnya Farhan bilang udah nggak ada rasa sakit udah. Dari tadi yang pertama kali sakit masuk selang itu sampai sini nih, selang dari tenggorokan, dari hidung terus serak sampai masuk sini karena udah nggak bisa makan. Kabel tusuk sini, tusuk sono, tusuk sini, jarum udah sekujur tubuh kayak di akupuntur. Sakit banget bukan main. Dari kelamin juga dimasukin selang. Kelamin ente dimasukin selang gimana rasanya? Zeret. Sakitnya bukan main. Beliau cerita sampai rasa sakit itu hilang, nggak tahu, tiba-tiba seneng, hilang. Mungkin itu yang dirasakan oleh orang-orang syahid mungkin ya, yang mati dalam keadaan bertempur, berperang. Mungkin itu yang dirasain. Ya udah nggak sakit udah, tinggal milih mau lanjut hidup, hilang rasa sakitnya, apa sembuh, tapi nanti banyak selang, dikembalin lagi rasa sakitnya. Akhirnya mungkin ini dapat ilham apa gimana, pengen hidup. Pas hidup ya udah sakit lagi. Pas hidup sakit lagi, masih ada selang ternyata. Pas hidup berhasil operasinya, ya udah harus minum obat, harus suntik lagi, harus kontrol lagi, harus masukin selang oksigen lah. Setelah itu beliau udah nggak pernah marah-marah sama istrinya, nggak tegaan sama anaknya. Ada orang, nggak sakit banget soalnya rasanya. Nggak tegaan orang, jadi pendiam banget dah, pendiam banget abangnya Farhan. Kalau ngomong jadi pelan-pelan, dulu mungkin teriak-teriak, enggak sih dulu nggak teriak-teriakan, orangnya kalem, tapi setelah sakit mungkin kalem. Karena udah ngerasain gimana rasa sakitnya itu, masuk selang atas bawah, kabel sini tusuk sono tusuk sini, jarum. La haula wala quwata illa billah. Makanya wa inna ma yarhamullah min ibadihi rahama. Allah hanya menyayangi orang-orang yang memiliki kasih sayang. Jadi orang tuh jangan tegaan. Bodoh amat, saya nggak peduli. Bodoh amat begini, pokoknya saya nggak mau tahu. Irhamu man fil ar-rahimuna yarhani hadis. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah, atau akan disayangi oleh yang di langit, itu para malaikat. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, kasih sayanglah kepada yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, nanti kamu disayangi oleh yang di langit. Jangan cuma sama manusia, sama hewan juga. Ada kucing tendang, jebret aja. Bodoh amat kucing, bandel soalnya. Jangan, kucing juga mau hidup. Ada tikus dimainin misalnya, ada cicak. Aneh punya temen tuh, naudzubillah, dulu di pondok pesantren itu dikata orang gila kayaknya tuh. Zaman dulu masa jahiliyah. Kagak ada rasa kasih sayangnya sama sekali, nggak punya rahmat di hatinya sama orang ataupun sama hewan. Naudzubillah, ini nggak mau ketemu orang kayak begitu lagi. Dia punya kucing kecil. Tapi suka punya itu bukan suka dipelihara, tapi suka disiksa sama dia. Kucing
Suatu hari di pondok tuh dia nemu apa namanya ular kobra. Ular kobra sejengkal kecil. Diadu sama dia. Ular kobra sama kucing. Ya udah, wassalamualaikum udah. Iya. Ular kobra sejengkal, patok kucing kejetek. Ya udah. Ada orang begitu aneh. Nggak punya rasa kasihan tuh, nggak punya. Kucing dilempar di lantai 3. Ya Allah biha. Nggak tahu ntar di akhirat diapain nanti sama Allah Subhanahu wa taala kalau belum taubat. Jadi ada orang kayak begitu. Masukin kelelawar di kelas sama dia, di kamar. Jadi di kelelawar sama dia berani nangkap kelelawar tuh, diambil. Digepuk sama dia, jeplak, jatuh, diambil, disebar di asrama sama dia. Disebar di asrama, kelelawar. Habis itu dipukulin sama dia. Lagi terbang dipukulin, ceprat. Ya Allah. Ya benar, emang kelelawar tuh ada nih kotorannya begini. Ini kan kelelawar ini. Digelantungan, dijatuh, dibuang air. Ya kan? Atau di depan situ tuh ada buah-buahan. Tapi nggak begitu caranya. Sayangin. Iya, jangan begitu ya. Ada ayam, ada kucing. Kalau nggak suka ya hindarin, jangan dicepret, tendang atau dilempar gitu aja udah. Pindahin. Innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Allah hanya menyayangi orang yang memiliki kasih sayang. Cicak dimasukin petasan, jeblar meledak. Ya kita yang lihat itu orang gila. Cicak sama dia ditangkap sama dia, cariin satu-satu, dapat masukin petasan korek mulutnya. Klak. Keluar, dimutilasi cicaknya sama dia. Ya Allah biha, ada orang kayak begitu. Semoga sih udah taubat itu orangnya. Nah kalau nggak taubat biasanya nauzubillah, nggak tahu kenapa deh. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wa an sayyidina Suhaibin radhiyallahu an. Nah, ini ada cerita sebentar tentang hadis yang tadi. Jadi ini namanya Sayyidah Zainab, anak Nabi SAW namanya Sayyidah Zainab, punya anak namanya Sayyidah Umamah. Sayyidah Umamah nanti dinikahi oleh Sayyidina Ali. Iya. Jadi Sayyidina Ali itu istri pertamanya Sayyidah Fatimah. Setelah Sayyidah Fatimah wafat, baru nikah banyak istrinya. Iya. Jadi yang paling dicintai Sayyidah Fatimah, nggak pernah poligami. Sayyidina Ali takut sama Nabi. Bukan takut sih, walaupun ada syariatnya tapi nggak mau poligami Sayyidah Fatimah. Setelah Sayyidah Fatimah wafat, baru nikah sama ini, nikah sama itu, nikah. Cucunya Sayyidina Hasan atau anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu istrinya banyak, mungkin 20 lebih kayaknya. Iya, nikah pokoknya, nikah cerai pokoknya. Sayyidina Husain sama Sayyidina Hasan suka nikah. Minkahun mitlaqun, suka nikah, suka ceraiin orang. Dan biasanya emang ya perempuannya yang nawarin diri, saya mau nikah dong, nggak apa-apa, habis itu ceraiin lagi nggak apa-apa. Nah, itu dia. Jadi Sayyidah Umamah nih yang tadi sakit barusan, yang dikiranya mau meninggal ternyata hidup, nggak meninggal ini. Jadi yang udah sekarat, mungkin kejang doang, tapi ternyata hidup, nanti dinikahi oleh Sayyidina Ali. Punya anak apa enggak tahu. Aneh belum baca. Ya. Tapi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu suka nikah emang. Sayyidina Hasan karena bapaknya suka nikah. Bukan suka karena hawa nafsu, karena ditawarin. Orang zaman sekarang begitu. Bukan zaman sekarang, dari zaman dulu. Aneh punya kakek itu istrinya 17. Kakek aneh istrinya 17. Oh, ente istrinya 17. Bukan istrinya ada 17-17-nya, enggak. Karena zaman itu kakek aneh orang kaya. Kakek aneh bukan orang kaya, kakek aneh yang kaya. Orang kaya. Bikin masjid 2 kalau salah di Jakarta itu. Warisannya. Beliau punya nikah itu dicariin sama istrinya. Dia nikah nih, saya bawain perawan itu. Atau bapaknya, ini tolong dong nikahin anak saya gitu. Saya udah nikah, udah 4 istri saya. Enggak, pokoknya ceraiin dulu dah, nikahin dulu anak saya. Akhirnya ceraiin yang satu, yang keempat, nikahin, habis nikah lagi. Begitu. Cerai. Kenapa? Karena nggak punya duit.
Zaman itu makan susah. Makan susah. Orang tuanya nggak kuat ngasih makan anaknya, kasih orang aja udah. Nah, kamu nikah gitu dah, dibawa sama suami kamu, jadi yang keempat, yang ketiga nggak apa-apa, udah terserah. Susah ngasih makan. Orang-orang kaya istrinya banyak, bukan karena dia apa namanya kalau ketemu perempuan pengen, enggak, karena dipaksa nikahin anak saya. Habis nikah diceraiin, sebelum diceraiin kasih rumah. Iya, itu baru benar. Bukan benar cerainnya. Kalau mau cerain orang kasih rumah dulu. Ini rumah, ini makanan, ini toko, tuh udah. Saya udah sekarang ya, udah nikah sama saya. Itu berkah jadinya. Pada zaman itu juga begitu mungkin. Pengen punya anaknya Habib, punya anak Sayyid, punya anak keturunan Sayyidina Hasan. Jadi merawat anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sampai nikah. Habis itu dicerain. Nikah sama saya, udah nikah selesai. Hamil atau punya anak cerai, punya anak cerai. Zaman sekarang ada gak yang begitu? Ada gak? Ada yang begitu perempuan? Anak punya kenalan tuh di Sukabumi, anaknya perempuan, jadi istri ketiga apa keempat. Habib, bapaknya pengen banget punya anak, cucu Habib, udah dinikahin. Tapi kadang-kadang nggak tega juga ya, nggak tega kita. Datangnya seminggu sekali, kadang-kadang itu Habibnya, dipaksa. Nikah sama anak saya aja, Beb. Udah ada nih rumahnya di Jakarta, nih kesini cuma sebulan sekali. Nggak apa-apa, Beb, pokoknya gitu. Ya udah, akhirnya viral. Nah, itu masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Sayyidah Umamah radhiyallahu anha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.